Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa bi barakatihi fid dharain. Wa sunnah kunutun bisubhin wa tidak wa witrin nisfi akhirin min ramadhana wa bisairin maktubatin linazilatin rabi'ayadai. Hadirin jamaah rahimakumullah, kita akan menceritakan, membahas daripada sunat sholat atau dikatakan sunat ab'ad, yaitu membaca kunut. Wa sunnah kunutu bisubhin, dan sunat kunut sholat subuh bi'tidali raq'atihi saniyah ba'da zikr ratib, yaitu pada waktu i'tidal rakaat yang kedua sesudah zikir yang biasa, sesudah membaca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Lalu kita disunatkan kunut Allahumma hdina fiman hadait dan seterusnya. Dan terus ada kunut, yaitu wa witri nisfi akhirin min Ramadan, yaitu kunut witir nisfi akhirin min Ramadan, separuh akhir daripada bulan Ramadan. Ketika kita berpuasa Ramadan, malamnya sholat tarawih, maka pada tanggal 16, malaman tanggal 16 nisful akhir, yaitu kita disunatkan kunut, sama kunutnya seperti kunut sholat subuh. Allahumma hadini fiman hadait wa afini fiman afait dan seterusnya, sampai malaman akhir bulan Ramadan, yaitu kita disunatan kunut witir separuh akhir daripada bulan Ramadan. Lil isba', landasan hukum bahwa kita disunatkan kunut sholat subuh dan disunatkan kunut sholat witir akhir separuh daripada bulan Ramadan. Apa landasan hukumnya? Berdasarkan apa? Lil isba'i, karena mengikuti jejak lampah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hukum itu kan, sumber hukum itu satu adalah nas, yaitu Al-Qur'an, kedua yaitu hadis, itsba' mengikuti jejak lampah Rasul, mengikuti pekerjaan Nabi, yang ketiga adalah ijma', yang keempat adalah qiyas. Itu adalah sumber hukum. Disunatkan kunut sholat subuh dan disunatkan kunut yaitu separuh akhir daripada bulan Ramadan, yaitu itsba', mengikuti jejak laku lampah Kangjeng Rasul, baginda Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam suatu hadis, annahu sallallahu alaihi wasallam majala yaknatu hatta farqa dunya, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak, artinya tidak terus menerus, tidak meninggalkan kunut sehingga dia sampai meninggal. Nabi selalu kunut.
Kunut itu dalam arti lugat doa meminta kebagusan dan doa ditolak kejelekan, itu namanya kunut menurut ilmu lughah. Kalau menurut ilmu syara adalah dzikrun mahsusun mustamalun ala du'ain wasanain, zikir yang khusus yang meliputi doa dan puji-pujian. Itu namanya kunut. Dalam kitab Fathul Mu'in, dalam kitab Ihanatul Talibin, Sahifah 158. Terus ada lagi yaitu yang ketiga, wabisairin maktubatin linazilatin. Ada kunut nazilah, disunatkan kunut bisairin maktubatin, yaitu pada sholat 5 waktu. Dohor pakai kunut, asar pakai kunut, maghrib isya pakai kunut. Boleh. Kunut apa? Yaitu kunut nazilah. Linazilatin, kunut nazilah. Apa itu kunut nazilah? Nazilah itu artinya turun. Apa yang turun? Pada saat itu adalah turun musibah, turun balai kepada umat Islam. Maka ketika umat Islam dilanda musibah, dilanda balai, dilanda suatu perkara yang artinya suatu penyakit atau wabah, maka disunatkan kepada umat Islam yaitu kunut nazilah, nazalat bil muslimin. Pada waktu apa melaksanakan kunut nazilah? Ya sama, pada rakaat terakhir, pada i'tidal rakaat terakhir. Ruku i'tidal biasa, ya terus kita membaca kunut. Tapi kunutnya beda, kalimahnya beda, bacaannya. Intinya yaitu menolak bala. Lo maksif ana wasrif ana wadfa'anal bala wal waba, dan seterusnya. Tangannya ditungkebin begini ya. Nah, kalau meminta begini, kalau tolak bala begini. Hadirin jamaah rahimakumullah. Kunut nazilah itu adalah kunut permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ditolak balai, untuk ditolak musibah. Maka saat ini umat Islam khususnya, bahkan seluruh dunia, beri wabah yang namanya virus COVID-19 atau virus corona, maka umat Islam disunatkan kunut nazilah. Mudah-mudahan kita ya dipelihara dan diraksa oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan wabah ini akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Najalat bil muslimin. Kunut nazilah itu yaitu nazalat bil muslimin, suatu musibah yang turun kepada umat Islam. Walau wahidan ta'ada naf'u, walaupun musibahnya terjadi kepada sesuatu orang, tetapi orang tersebut sangat bermanfaat dalam agama Islam. Musibahnya terjadi kepada seseorang, tapi seseorang tersebut bermanfaat besar kepada agama Islam. Seperti seorang ulama meninggal, seorang ulama wafat, maka disunatkan kita kunut nazilah. Umpamanya ada seorang ulama besar meninggal dunia, itu suatu kesedihan, suatu balai, suatu musibah kepada umat Islam, maka sunat kunut nazilah. Ada pertanyaan begini, gimana Pak Ustadz atau Pak Kiai kalau kan kita berjamaah, terus
kita ketinggalan 1 rakaat, berarti kita namanya makmum masbuk. Kalau imam sudah 4 rakaat, berarti kan kita masih 3 rakaat kalau sholat dhuhr. Terus imam kunut nazilah, ya kita mengikuti imam kunut nazilah. Terus imam sesudah salam kita kan berdiri lagi 1 rakaat lagi. Apakah kunut nazilah lagi? Enggak. Yang keempat, kan tadi sudah bersama imam. Apakah kunut nazilah lagi? Enggak. Maka jawabannya walau masbuqan qanata ma'imamihi, walaupun kepada makmum masbuk yang sudah ikut kunut bersama imam waktu rakaat ketiga itu si imam, maka makmum yang rakaat keempat ya sunat lagi kunut nazilah. Itu walaupun dia sudah membaca kunut nazilah bareng bersama dengan imam. Imam kan baru 3 rakaat. Awis suzai, atau yang meninggal umat Islam, yaitu kehilangan seorang yang gagah berani berpengaruh dalam agama Islam. Dia bukan seorang ulama, dia bukan seorang alim, tapi dia backing seorang ulama, bahkan berpengaruh kepada umat Islam. Hartanya dikorbankan untuk kemajuan Islam, bahkan sangat mendukung kepada agama Islam. Seorang yang gagah, seorang yang sangat berpengaruh, orang besar, lalu dia meninggal, maka di situ kita kunut nazilah abis suza, atau kita kehilangan seorang yang gagah berani, umat Islam merasa kehilangan. Wadzalika lil itsba', mana landasan hukumnya bahwa kita disunatkan kunut nazilah ketika turun balai, ketika turun musibah, yaitu sama landasannya adalah lil itsba', mengikuti jejak laku lampah baginda Rasul Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi pada waktu diberikan suatu balai atau musibah, Nabi yaitu kunut nazilah. Nabi juga sama kunut nazilah. Wasawaun pihal khawf walau min aduwin muslimin, dan dianjurkan kunut nazilah, sama kita harus melaksanakan kunut nazilah. Al khawfu, ketika kita diberikan suatu kekhawatiran, suatu ketakutan, khauf, kekhawatiran. Ketakutan apa saja? Ketakutan wabah, ketakutan apa saja. Walau min aduwi muslimin, walaupun dari musuh umat Islam, kita takut kepada sesuatu, kepada musuh Islam, maka kita disunatkan kunut nazilah. Wal qahti, dan musim paila, musim paceklik, lama paceklik, lama faila, gak ada hujan, kemarau, buah-buahan, terus yaitu bahan-bahan pokok tidak ada, maka di situ kita kunut nazilah. Wal waba'u, dan penyakit ya, maka kita disunatkan kunut nazilah. Allahumma ghfir lana ya ghafur warhamna ya rahim. Allahumma ksif anna wasrif anna wadfa'na al bala wal waba wal ghala wal ta'un wal mihan wal fitan wal kurub wal humum wal ghumum wal qurub wal ahzan wasada'id wasal a'da wal hasidin wal zalimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa alihi washabihi wa baraka wasallam. Itu kalimahnya atau doanya. Kadang-kadang doa kunut nazilah yang ini begini, yang ini benar, ada perbedaannya, enggak apa-apa. Intinya mah kita supaya ditolak musibah, supaya ditolak bala oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ada juga Allahumma ksuf'ana wasrif'ana wadfa'na al-bala wal waba wadfa'na Allahumma ksuf'ana wasrif'ana minal bala wal waba wal mihan wal fitan wa ma la yaksifu ghairuh. Ada semacam gitu. Intinya kalimatnya supaya ditolak bala oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kunut nazilah. Wa kharaja bil maktubah an-naflu, kecuali beda masalahnya yaitu sholat sunat. Sholat sunat mah jangan pakai kunut nazilah seperti Idul Fitri, Adha, atau sholat nazar jangan pakai kunut nazilah, tidak disunahkan. Fala yusanu fihi, ma tidak disunatkan kunut nazilah dalam sholat Id dan sholat nazar, sholat madurah. Hadirin jamaah rahimakumullah. Maka pada saat-saat ini umat Islam harus yaitu kunut nazilah supaya kita ditolak balai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rafi'a yadai, diangkatkan dua tangan kita, hadwa mankibai, pas pundak kita. Jangan terlalu atas, jangan terlalu bawah, sedang saja pas pundak kita, tak kita. Walau halasana, walaupun dalam tingkah yaitu memuji Allah, kan dalam kunut itu ada, kalau kunut itu ada suatu zikir, ada dan sana itu memuji. Ada doa, kunut itu ada doa dan ada sana memuji. Yang pertama itu kan yaitu kalau subuh itu kan meminta doa, Allahumma hadini fiman hadait, terus ya sampai fa'ina katakli walaupun fa'ina itu sana memuji kepada Allah. Walaupun dalam hal kita memuji tetap tangan kita teladahkan ke atas ya, meminta atau kepada Allah Subhanahu wa taala, posisi tangan masih begini, fa inna katakdi wala yuqda. Ya sama landasannya adalah lil isba, mengikuti jejak laku lampah baginda Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama dengan doa-doa yang lainnya, ketika kita meminta maka tangannya beginiin, ketika kita meminta kepada Allah tangannya dibeginiin, kalau kita supaya ditolak bala tangannya ini ya. Itu adalah etika atau yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lapatnya mana? Lapatnya yaitu kalau kunut biasa dalam subuh ma Allahumma hadini fiman hadait wa afini fiman afait dan seterusnya. Kalau khatib itu tidak boleh mengangkatkan tangan, makruh. Wa yukrahu rabbul khatib halata doa, dimakruhkan mengangkatkan tangan kepada khatib waktu berdoa. Khatibah biasa aja pegang tumbak ya, pegang itu biasa, tidak usah diangkat tangannya. Hadirin jamaah rahimakumullah, yaitu diantaranya tentang masalah kunut. Ya kalau berjamaah maka si makmum tidak usah membaca, makmumah mengamini saja. Ketika imam membaca doa Allahumma hadini fiman hadait atau membaca doa kunut nazilah, maka makmum disunahkan yaitu mengaminkan daripada imam. Wa zahru imamun, dan disunatkan membacanya agak keras kepada imam dan diaminkan oleh makmum. Ketika imam membaca doa kunut, maka kalimatnya yaitu harus kepada muslimin muslimat. Artinya ketika kalimatnya Allahumma hadini, maka diganti dengan Allahumma hadina. Allahumma hadini yaitu mutakalim wahdah, Allahumma hadina yaitu mutakalim al ghair. Berilah hidayah kami semua dan seterusnya. Kalau imam membaca Allahumma hadini maka hukumnya makruh. Wa kuriha li imamin tahsisu nafsi bidu'ain,
dan hukumnya makruh kepada imam ketika mengkhususkan dirinya berdoa padahal banyak ada makmumnya. Hadirin jamaah rahimakumullah, yaitu sekian ya itu tentang masalah kunut. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu a'lam.